bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Sina Indani. Saya Tria Amalia. Saya Wiranti. Saya Ramadika Lorenza. Di sini kami akan menjelaskan tentang IP versi 6. Pengertian IP versi 6. IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 adalah IP yang dikembangkan dari IP versi 4 yang memiliki 128 bit dan mampu menyediakan lebih banyak IP address. IP versi 6 terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Keunggulan IP versi 6. 1. IP versi 6 memiliki jumlah IP address yang sangat banyak dibandingkan dengan IP versi 4. Pada IP versi 4, rentang IP-nya adalah 322 byte, sedangkan pada IP versi 6, rentang IP-nya adalah 128 byte. Kedua, auto configuration. IP versi 6 dirancang yang memungkinkan penggunanya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Yang ketiga, quality of service. IP versi 6 memiliki protokol quality of service yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IP versi 6 memiliki jaminan kualitas of service, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video. Keempat, security. IP versi 6 telah dilengkapi dengan protokol IP security, sehingga semua aplikasi telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan, misalnya saja transaksi e-banking. Jenis-jenis IP versi 6. 1. Unicast address. Pengalamatan Unicast digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu anggota dari Unicast yang terdekat. Jadi, sebuah alamat Unicast digunakan oleh beberapa interface dan setiap paket Unicast akan terkirim ke interface anggota yang terdekat. 1. Sebuah alamat Unicast tidak boleh digunakan sebagai alamat sumber dari sebuah paket IP versi 6. Yang kedua, sebuah alamat Unicast tidak boleh digunakan sebagai alamat interface pada router. Yang kedua, Unicast address one-to-one. 1. Alamat link lokal. Alamat yang digunakan di dalam satu link yaitu jaringan lokal yang saling tersambung dalam satu level. Yang kedua, alamat seed lokal. Setara dengan alamat private yang dipakai terbatas dalam satu seed sehingga terbatas penggunaannya hanya di dalam satu seed sehingga tidak dapat digunakan untuk mengirimkan alamat di luar seed ini. Yang ketiga, alamat global. Alamat yang dipakai misalnya untuk ISP, Internet Service Provider. Yang ketiga, multicast one-to-many. Alamat multicast IP versi 6 digunakan sebagai identitas sebuah grup node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast. Kelebihan dan kekurangan IP 6. 1. Kelebihan IP versi 6 lebih cepat, tak tergantung dengan NAT atau Network Address Translation. Hal ini membuat proses transfer data bisa lebih cepat, lebih efektif, memiliki ukuran routing table lebih sedikit dari IP versi 6. Ini membuat proses routing lebih tersusun rapi dan efektif, lebih aman, dibekali kemampuan enkripsi untuk membuat proses pertukaran data lebih aman. Lalu juga lebih siap menangkal serangan ke ARP, Address Resolution Protocol, yang bisa mengalihkan trafik dan manipulasinya. Lalu bandwidth-nya lebih hemat, mendukung multifulasi sehingga membuat penggunaan bandwidth lebih hemat. Sebab pertukaran data yang rakus, bandwidth bisa dikirim ke berbagai tujuan secara bersamaan. Konfigurasi lebih mudah. Konfigurasi IP address berjalan secara otomatis sehingga jauh lebih mudah dan praktis. Lebih cocok untuk mobile, koneksi pada perangkat mobile bisa lebih cepat, sebab koneksinya tak perlu melewati NAT yang akan memakan waktu. Selanjutnya yaitu kekurangan IP versi 6. Kompatibilitas belum optimal. Kebanyakan perangkat yang mengakses internet masih menggunakan IP versi 4,
Jadi, dukungan infrastruktur dan jaringan IP versi 6 belum menyeluruh. Tren peralihan yang lambat walaupun sudah dikenalkan sejak tahun 1995. Penggunaan IP versi 6 baru mencapai 35% saja di dunia. Microwave merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gelama radio dalam bentuk berkomunikasi. Komponen microwave link satu indoor unit atau IDU. Selain berfungsi sebagai modulator modulator sinyal, IDO juga berfungsi sebagai forward, error connection, multiplexing, user data control, unit monitoring, dan controlled radio. Unit melalui NMS dan berfungsi sebagai kanal komunikasi antara NMS dan 02 outdoor. Unit berfungsi mengkonversi sinyal digital termodulasi yang mempunyai frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, terdiri atas pengirim, transmi, dan penerima reseller, juga radio transceiver. Tiga antena merupakan struktur yang mentransfer energi elektromagnetik dari ruang bebas menuju saluran transmisi, dan sebaliknya. 4 gelombang meminimalisir redaman iOS merupakan salah satu kunci dari perancangan link microwave. Kabel dan wave berpengaruh terhadap yang terjadi di bawah frekuensi 2 GHz. Digunakan kabel koaksial karena alasan ekonomis. 5 menara. Terdapat beberapa macam tipe menara yang digunakan untuk microwave atau MW. Untuk antena yang berukuran lebih kecil dapat ditempatkan di atas gedung menggunakan pola dengan panjang 5 meter. Saluran microwave link satu frekuensi. Kerja dari link ini adalah 2-5-10 GHz. Jarak yang bisa ditempuh mencapai jarak 80 km hingga 42 madiun. Haul frekuensi kerja dari link ini adalah dari 11-20 GHz. Panjang konver variasi antara 40 km dan 20 km, tergantung dari kondisi iklim. 3 short haul beroperasi pada jangkauan frekuensi tinggi 23-58 GHz dan menjangkau jarak paling pendek. Divisi telekomunikasi. Microwave adalah komunikasi radio interior yang dipakai untuk kapasitas besar. Kapasitas kecil dan menengah dipakai untuk microwave link. Microwave link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik, point to point, melalui gelombang microstudio transmitter link. Gelombang microstudio transmitter link adalah komunikasi dari titik ke titik yang menghubungkan stasiun penyiaran studio dari suatu lembaga penyiaran. Sarana pemancaran adalah emisi gelombang dari radio di luar coklat dengan antena yang ditentukan. Antena yang ditentukan merupakan kumpulan radio yang berfungsi untuk memancarkan atau menerima suatu sinyal frekuensi radio. Perencanaan gelombang mikro. Perencanaan link. Gelombang mikro mencakup 4 langkah penting, yaitu 1. Lintasan, 2. Perhitungan tinggi antena, 3. Perencanaan frekuensi dan perhitungan interferensi, dan yang keempat, perhitungan kinerja. Selanjutnya, keuntungan microwave sendiri, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, lebih tahan terhadap interferensi. Yang kedua, lebih tahan terhadap deep feeding. Yang ketiga, kapasitas tinggi antara 2-155 MB per detik. Dan yang keempat yaitu mudah, cepat, dan murah diinstalasi. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.